Sambil nunggu konten tutorial topeng rilis, aku selingan deh dengan konten ini dulu. Tenang, konten ini juga bisa menambah wawasan loh bagi kalian yang memahaminya. Gak percaya, so tonton dulu makanya. Halo semua, balik lagi di Mas Boy Channel. Terima kasih untuk kalian semua sudah mengklik thumbnail video ini dan selamat menonton. Di video kali ini aku akan melanjutkan Mark Storyku yang part 2-nya. So, bagi kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa nonton di link deskripsi di bawah ya bro. Aku sudah siapkan videonya. Atau kalian juga bisa menontonnya melalui kartu card yang telah aku letakkan di tanda seru kanan atas. Oke, lanjut. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng juga ya bro, agar kalian juga bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke. Oh iya, sebelum masuk juga aku mau memberitahu bahwa Mas Story part 2 nya ini yaitu tentang topeng jigsaw. Di balik topeng jigsaw yang aku gunakan sekarang ini, topeng yang sering aku gunakan dalam channel Mas Boy ini. Oke, so langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal cerita, aku akan beritahu kepada kalian siapa itu Jigsaw. Jigsaw merupakan sosok psikopat antagonis utama dalam film Saw series. Tidak salah, filmnya ada 7 series. Jika kalian ingin menontonnya, silahkan kalian tonton di YouTube ya bro. Oke, lanjut ke ceritanya. Dalam filmnya, Jigsaw ditampilkan sebagai sosok pria tua yang menempatkan korban-korbannya di jebakan mematikan yang dibuat olehnya, dengan tujuan agar korbannya lebih menghargai hidupnya. Banyak dari korban-korban Saw yang tewas dalam jebakan mematikan dibuatnya, tetapi juga ada yang selamat. Namun, mereka harus merasakan penderitaan, kesakitan yang mendalam, serta luka yang luar biasa. Karena untuk lolos dari jebakannya, korban-korbannya harus meninggalkan salah satu anggota tubuhnya, entah itu darah, daging, dan juga anggota tubuh lainnya. Sosok Jigsaw bisa dikatakan unik, berbeda dengan pembunuh berantai lainnya. Karena sejak awal Jigsaw memiliki niat untuk membunuh korbannya, dan Jigsaw masih memberikan kesempatan pada korbannya untuk tetap hidup selama korbannya bisa bertahan dari jebakan mematikan yang dibuat olehnya. Jigsaw juga bisa disebut sebagai seorang peneliti yang ingin menguji seberapa besar keinginan korbannya untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan cara menempatkan mereka ke dalam jebakan-jebakan mematikan yang dibuat olehnya. Dari segi kepribadian, Jigsaw sangatlah dingin karena nyaris tidak pernah melihatkan emosi dan juga selalu berpikir sistematis. Menurutnya, kunci untuk mengubah orang lain adalah dengan cara membaca pikiran orang lain. Dan Jigsaw juga membenci terhadap orang-orang menyia-nyiakan hidupnya. Oke, langsung kita masuk ke sinopsis ceritanya. Cerita bermula dari seorang pria yang bernama John Kramer. Dalam kehidupannya, John sangatlah ahli dalam membangun infrastruktur yang berguna seperti membangun gedung, mendesain, dan lainnya. Dalam kalangan masyarakat, John sangatlah dikenal sebagai profesional ahli dalam membangun infrastruktur. Kehidupan John sangatlah sempurna dan lancar, dan dia juga sudah menikah dan akan segera mempunyai anak. Tetapi semuanya berubah. Kehidupan John berubah total setelah istrinya keguguran akibat kelakuan seorang pemuda yang bernama Cecil yang membuka pintu secara tergesa-gesa dan mengenai kandungan istrinya John. John kemudian stres dan langsung menceraikan istrinya. Lalu John pergi ke sebuah rumah sakit dan bertemu dengan seorang dokter yang bernama Dr. Laurian Gordon. Dr. Laurian Gordon memberitahu kepada John bahwa John mempunyai sebuah penyakit yang susah untuk disembuhkan, yaitu penyakit tumor. Lalu John pergi untuk mencari bantuan. Namun nasib sial kembali menimpa John karena tidak ada satupun yang bisa membantu John. Dengan semua kejadian yang ia alami, John kemudian stres dan juga depresi dan langsung melakukan percobaan bunuh diri. Ia mendaki bukit yang tidak jauh dari kotanya dengan mobilnya. Lalu ia sengaja menjatuhkan dirinya dengan mobil yang ia gunakan. Namun takdir berkata lain. John yang sudah seharusnya tewas tapi masih hidup. Dan anehnya, John hanya mengalami cedera ringan. Setelah kejadian itu, John merasa bahwa kehidupan itu sangatlah berharga dan ia bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan olehnya. Lalu John merasa bahwa banyak orang-orang di dunia ini yang menganggap kehidupannya itu tidak berharga, yang hanya bisa mengeluh saja. Lalu John berniat untuk membagikan pengalamannya kepada orang-orang yang tidak bisa menghargai hidupnya. Ia membuat sebuah permainan kematian agar bisa memberikan pelajaran bagi orang-orang yang tidak bisa menghargai hidupnya sendiri. Target utama John adalah Cecil. Cecil merupakan seorang pemuda yang telah menggugurkan kandungan istrinya John. John sangat membencinya dan sangat ingin menjadikannya sebagai uji coba permainan kematiannya. Cecil diculik, kemudian John memakaikan sebuah alat berbahaya di sekitar kepala Cecil. Perangkap itu terlihat seperti perangkap beruang. Cecil menjerit histeris karena kesakitan. Lama-lama kesakitan, dan Cecil berhasil lolos dari perangkap beruang tersebut. Kemudian Cecil berniat untuk membunuh John, tapi
usaha Cecil gagal. Cecil kemudian terjatuh ke dalam perangkapnya John dan Cecil tewas. Kemudian John ingin membuat lagi jebakan besar, dan John terus ingin membuat jebakan-jebakan baru dan orang-orang baru yang kurang menghargai hidupnya, dan cerita pun selesai. Oke bro, mungkin cuma sampai di sini saja video aku kali ini, dan jangan lupa untuk kalian yang suka dengan Max Story aku, kalian pencet like dan juga berkomentar. Tetapi jika kalian tidak suka, mungkin aku tidak akan melanjutkan Max Story aku yang part ketiganya. Dan jangan lupa untuk menonton Max Story aku yang part pertama, oke? Jadi untuk kedepannya, mungkin kalau kalian tidak suka, aku hanya mengupload tutorial tentang topeng, dan jangan lupa untuk menantikan tutorial topeng aku rilis. Dan juga bagi kalian yang ingin merequest topeng, silahkan request, tetapi syaratnya kalian subscribe channel ini, oke? Dan jangan lupa untuk yang baru mampir sini untuk menekan tombol subscribe. Dan juga jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke seluruh media sosial kalian. Mungkin videonya tidak bermanfaat. Oke bro. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Saya Mas Boy. See you in the next video. Dadah.